حي على الصلاة. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, maka nilai ibadahnya itu hilang. Nggak istiqomah lah, berubah jalur jadinya. Ya belum tentu, karena nanti jangan-jangan sholatnya menjadi apa? Menjadi kebiasaan. Kalau jadi kebiasaan nanti ceritanya burung beo lagi. Iya, betul, gitu. Cuma artinya istiqomah itu diartikan bukan dia apa terus menerus continue, bukan itu sebetulnya. Bukan continue dalam amalnya, tapi continue kepada Allahnya, itu maksudnya. Continue kepingin Allahnya, gitu. Bukan continue dalam amal, dalam perbuatannya. Kalau continue dalam perbuatan, nanti khawatir itu jadi jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, hilang nilai ibadahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Tuba lil abrari alladzina atla'uni min qulubihim 'ala ar-ridha wa min dhamirihim 'ala as-sidqi wal istiqamah. Tuba lahum ma lahum 'indi minal jazaa'i idza wafadu ilayya min quburihim illa an-nura yas'a amamahum wal malaikatu hafuna bihim hatta uballighahum ma yarjuna min rahmati. Tuba itu laki, apa laki? Hah? Beruntung, luki ya, iya, luki, laki. Tuba, beruntung, lil abror, bagi abror, ya, ini masih sambungan yang kemarin, ya, bagi orang-orang yang baik, orang-orang yang hebat, orang-orang yang terbebas dari dosa. Siapa mereka? Alladzina atla'uni min qulubihim 'ala ridha, yang memunculkanku di dalam hatinya keridoan, ya. Wa min dhamirihim 'ala sidqi wal istiqamah, dan di dalam hatinya, ya, dhamir sama dhamir qulub, ya, istilah yang memunculkan di dalam hatinya apa? Sidik, ya, wal istiqamah, dan istiqamah. Sidik itu kemarin apa? Benar. Jujur. Sidik itu lebih kepada sungguh-sungguh, ya, kesungguhan yang benar. Beda lah. Kalau al-haq itu kebenaran mutlak. Jadi kalau sidik, ya, itu sungguh-sungguh, tidak tergoyahkan, itu, ya. Jadi bener banget gitu, udah jujur banget, artinya apa yang menjadi keputusannya itu enggak tergoyahkan lagi. Contohnya
kita mau ziarah, mau ziarah ke rumah kawan, ya, itu tiba-tiba ada hujan, nggak jadi ziarahnya tuh. Nah, karena hujan, itu artinya dia mau ziarahnya enggak sidik. Nanti kagak ngangguk baik tidur ge. Dia mau ziarah ke rumah temennya, nah, karena ada kondangan. Jadi karena kondangan, akhirnya sekalian. Itu enggak sidik itu. Karena kalau enggak kondangan, enggak jadi. Enggak sidik namanya. Paham? Belum? Jadi sidik itu ya lebih kepada dia fokus, udah enggak tergoyahkan, ya enggak tergoyahkan. Mau ngaji gerimis, jalan terus, itu namanya sidik. Gitu. Mau ngaji, jangan ngaji lah, temenin aku sendirian di sini. Jangan berangkat, Pak. Nah, itu nggak sidik namanya. Gitu. Ya. Ini kalau sidik itu apapun rintangannya nggak tergoyahkan. Yes. Paham? Belum? Enggak sidik berarti. Iya. Iya, itu enggak sidik namanya. Jadi kalau sidik itu mau hujan, mau petir, mau apa jalan terus, itu namanya sidik. Bukan. Enggak ada. Iya, Pak paham sidik itu arti sidik itu. Ya, makanya Sayyidina Abu Bakar dibilang sidik. Kenapa? Karena apa yang Rasulullah sampaikan semua dibenerin. Nggak ada yang ditolak pisan. Bukan karena anaknya diambil jadi mantu, bukan. Ya, bukan karena dia kepengen sesuatu, nggak ada. Sidik aja udah. Kuat pendirian. Yes. Itu. Kuat pendirian. Jadi udah nggak tergoyahkan lagi udah. Itu sidik namanya. Nah, makanya orang ketika masuk ke dalam dunia tasawuf, baru masuk, dia dikatakan sebagai murid. Ya, murid itu artinya ingin Allah. Ya, langkah pertama yang harus dia lakukan, yang harus dia miliki adalah sidqut tawajjuh. Sidqut tawajjuh. Tawajjuh itu hanya punya pandangan, ya, orientasi yang lurus. Jadi sungguh-sungguh di dalam orientasinya hanya kepingin Allah. Udah itu doang. Nggak ada lagi yang lain. Bukan. Papa kalau ngaji pulangnya kesiangan mulu. Ya udah besok nggak ngaji dah. Enggak sidqut tawajjuh namanya. Ya. Papa kalau ngaji pulang jam 10 malam, bukan ngaji kali itu mah. Ya udah kalau nggak percaya mah ikut aja sana. Berantem.
ya udah terserah, nggak sidik juga itu. Ya, jadi sidik itu justru akan melahirkan kebaikan-kebaikan, bukan melahirkan keburukan, enggak. Ya. Jadi ketika hati orang itu sidik, ya, maka nanti Allah akan lahirkan itu keikhlasan. Sidik itu kebaikan aja. Lebih kepada kebaikan. Gitu. Ya. Tekad kuatnya kepada kebaikan, bukan kepada keburukan. Gitu. Ya. Nah, istiqomah pun sama. Gitu. Istiqomah itu artinya lurus. Ya. Bukan berarti ke masjid setiap hari terus itu istiqomah, enggak juga, belum tentu juga. Istiqomah itu dia lurus kepingin Allah doang, udah, bukan yang lain, itu maksudnya. Istiqomah datang ke masjid. Itu bukan, belum tentu istiqomah juga. Karena nanti ketika datang terus ke masjid jangan-jangan jadi kebiasaan. Kalau kebiasaan bukan istiqomah. Kalau kebiasaan bukan istiqomah. Kalau kebutuhan. Nah, kalau kebutuhan ya itu baru masuk istiqomah nanti. Itu. Hah? Jadi, hah? Tinggi bisa ya kalau Istri dua. Istri dua. ini apa namanya sidik di sini tadi Hah? termasuk sifat Rasul juga kayak gitu. Iyalah, sidik. Apa Rasul mah sidiknya kan dia sering diartikan jujur itu. Iya. Iya, makanya kita sekarang salah menerjemahkan Rasulullah Siddiq itu jujur gitu. Padahal yang dimaksud jujur sebetulnya tidak salah, tapi yang dimaksud dengan jujur di situ adalah beliau lurus, tidak tergoyahkan kepingin Allah, udah. Itu maksudnya. Shaddaqa bima ja'a bihi. Gitu. Ya. Membenarkan terhadap apa yang datang kepadanya. Ya. Dan apa yang ia bawa, ya dia membenarkan. Jadi beliau itu nggak ragu terhadap apa yang dia bawa, apa yang dia sampaikan kepada umatnya, dia nggak ragu-ragu lagi. Dan itu harus disampaikan, nggak mungkin enggak. Gitu. Itu maksudnya. Jadi as-siddiqun, kategori atau orang yang diberi gelar siddiq itu ya orang yang tadi sungguh-sungguh mantap pendiriannya, tidak tergoyahkan. Gitu. Hanya kepingin Allah doang. Apapun rintangan, apapun cobaan, nah udah. Enggak noleh kiri, noleh kanan, kagak. Itu siddiq namanya. Yes. Itu. Jadi datang jadi sidik juga ya. Bisa Haji Sidik, ntar ganti nama. Kita makan nasi kuning tiap habis Jumat. Oh, itu amin katanya. Haji Sidik dirinya ya. Kan Haji Tatang lagi. Jadi istiqomah itu sama, istiqomah itu lurus. Ya bukan istiqomah itu selalu begitu itu. Kerjakan terus menerus. Belum tentu. Ya, jadi kalau sudah menjadi sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, maka nilai ibadahnya itu hilang. Itu nggak istiqomah lagi tuh. Nggak istiqomah lah, berubah jalur jadinya. Jadi kalau sholat terus menerus. Ya belum tentu, karena nanti jangan-jangan sholatnya menjadi apa? Menjadi kebiasaan. Kalau jadi kebiasaan nanti ceritanya burung beo lagi. Istiqomah pokoknya kalau bisa masjid. Iya, betul, gitu. Cuma artinya istiqomah itu diartikan bukan dia apa terus menerus continue, bukan itu sebetulnya. Bukan continue dalam amalnya, tapi continue kepada Allahnya, itu maksudnya. Continue kepingin Allahnya, gitu. Bukan continue dalam amal, dalam perbuatannya.
Kalau continue dalam perbuatan, nanti khawatir itu jadi ada, jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, hilang nilai ibadahnya. Orang yang sering ke Mekah dengan orang yang baru datang ke Mekah itu beda. Hah? Haibahnya Mekah tuh, ya, haibah itu apa? Kebesaran, kewibawaan Mekah itu beda sama orang yang udah sering datang. Apalagi yang diem di sono mah. Kalau ngapainnya itu kalau misalkan niat beribadah, menyembah langsung, niat yang paling bagus. Iya, sebaiknya yang paling baik itu adalah kepinginnya Allah doang, bukan yang lain. Udah nggak ada lagi yang lain, nggak ada. Yes. Ya. Jangan-jangan jadi burung beo ntar. Cerita burung beo tahu kan? Itu. Maka nggak ada maknanya akhirnya orang yang istiqomah itu nanti adalah orang yang ketika dia pertama kali datang dengan yang ke1000 kali datang itu sama kondisinya. Itu istiqomah baru. Paham nggak? Iya, makanya saya bilang tadi tuh. Jadi yang istiqomah itu orang yang pertama kali datang dengan yang ke1000 kali datang itu sama. Hah? Kan gini, kita sekarang sering ke masjid. Lagi pertama kali datang ke masjid itu kita, Allah, ini rumah Allah. Ntar kedua masih, ketiga, keempat, kelima udah santai aja, tiduran, ngobrol. Itu berarti berubah. Paham nggak? Lah iyalah. Jadi perasaannya itu antara pertama kali datang dengan yang ke1000 kali itu masih konsisten. Itu istiqomah baru namanya. Gimana tuh, Ji? Kita ke Mekah udah 3 kali aja, udah nggak nangis lagi ya kan? Berarti udah nggak istiqomah. Paham nggak? Belum? Paham sih, paham mah. Lah iyalah ya kalau gampang mah. Ya sebetulnya cerita gampang dan tidak itu lagi-lagi adalah hidayah tadi yang si Mas bilang. Tujuan ibadah itu niatnya yang benar apa ya? Allah doang, udah nggak ada lagi yang lain. Gitu. Nggak ada lagi yang lain. Apa lagi? Orang dunia kemarin kita cerita, Allah udah bilang dunia itu. Apa yang ngarepin dari dunia? Kekekalannya pun nggak ada. Kebagusannya hilang. Kenikmatannya juga cuma sesaat. Rasa itu harus selalu diperbaharui ya. Selalu Pak. Selalu Pak. Ya, untuk ini kan kalau misalnya Bini, contoh ya, bini. Iya. Gitu, Iyalah harus begitu. Jadi enggak. Iya, antara pertama kali dengan kesekian kali itu masih sama. Itu namanya istiqomah. Iya. Ini mah udah nggak gemeter lagi kan? Itu gemeter udah kagak kuat itu. Kebiasaan. Iya itu makanya saya bilang. Jadi kalau iya, yes. Jadi istiqomah itu selalu dia merasa ketika dia awal pertama kali dia pegang tasbih itu sampai dia kesekian kalinya begitu perasaannya. Itu istiqomah baru yang benar. Ya, ini semua sebetulnya dari ikhlas, istiqomah, sabar itu semua itu urusannya dengan ini. Gitu. Ya. Jadi sama istri dari pertama kali berjumpa dengan sampai dengan saat ini perasaannya masih sama dengan yang pertama kali, itu baru istiqomah namanya. Bisa enggak? Enggak. Kalau
Udah beda. Dulu mah cantik itu, dilihat-lihat sekarang cantik ah. Udah gampang juga istiqomah sih. Megang pertama dulu mah kan agak takut-takut gitu kan. Sekarang udah main tarik we kan. Nah, itu udah nggak istiqomah. Itu udah nggak istiqomah itu. Dulu baru ketemu, kayak dulu baru ketemu. Dulu dia. Ya, begitupun tadi makanya dibilang atla'uni min qulubihim 'ala ridha. Ya. Kalau ridho itu berarti sudah di atas semua. Ridho itu senang menerima. Ya. Senang menerimanya dengan senang hati, itu ridho namanya. Gitu. Ini makomat yang tertinggi kabarnya. Ya. Udah itu masuk istiqomah. Ya, siddiq istiqomah ridho udah semua udah. Iyalah. Kayaknya Nabi sampai ngomong jika iman seluruh umat itu ditimbang, maka masih lebih berat keimanan Abu Bakar ketimbang seluruh umat. Itu bukan kaleng-kaleng, Pak. Gitu. Yes. Asli. Pimpinan datang kita udah datang nih. Iya, kalau kagak ada pimpinannya ora. Itu nggak sidik banget gitu. Ya. Paksa juga nggak sidik. Iyalah. Itulah. Itu. Jadi kita ini betul-betul dituntut untuk ke Allah itu betul-betul tulus. Nggak pakai iming-iming, nggak pakai apa-apa. Dari sidiknya, dari istiqomahnya, dari ridhonya, semua itu udah nggak ada embel-embel. Istilah otomatis gitu ya. Iya, nggak ada. Jalan itu istiqomah. Ya bisa jadi istiqomah, bisa jadi gitu. Tapi makanya saya bilang tadi kategori istiqomah itu lebih kepada dia pertama kali datang dengan dia ke 1000 kalinya itu masih merasakan hal yang sama, itu namanya istiqomah. Ketika dia ngaji pertama kali datang dengan ngaji 1000 kali datang itu masih kayak gitu, itu namanya istiqomah. Ngaji datang pertama kali dari sono mendek gitu. Lah, kalau misalnya masih begitu berarti istiqomah namanya. Tapi kalau misalnya hari pertama begitu, kedua udah mulai mendeknya di sono doang, sampai sini udah mulai tinggi tuh. Ntar udah hari kelima udah di sono santai aja udah. Gak ada rasa. Iya itu karena udah kebiasaan. Jadi makanya saya bilang sesuatu jika sudah menjadi kebiasaan nilai ibadahnya hilang. Untuk memutus rasa kebiasaan itu gimana, Pak? Berhenti dulu. Iya, setiap orang punya metode masing-masing. Makanya nanti dalam tasawuf itu ada istilah mereka mengenalkan qat'ul ma'lufat, memutus kebiasaan. Gitu. Orang yang sering zikirnya karena kebiasaan apa karena Allah zikirnya? Gitu. Ya, orang sering sholatnya karena Allah apa karena kebiasaan. Itu dia putus kebiasaan itu. Berhenti dulu. Ya, bisa jadi dihentikan. Tinggal 2 rakaat. Iya. Berarti mau berhenti bisa. Iya. Lah ya makanya kan ketika berhenti pisan, ya berarti ke depannya apakah memang dia membutuhkan itu atau enggak kan? Ketika dia berhenti pisan terus dia biasa-biasa aja gitu dan dia nggak merasakan kebutuhan untuk itu, berarti memang kemarin kebiasaan. Atau ketika dia berhenti itu dia mikirin ini kemarin itu apa malu sama orang apa malu sama Allah gitu. Jadi itu selalu berada dalam benaknya sehingga akhirnya ketika itu muncul udah nggak ada. Saya mau kepingin Allah, terserah orang mau bilang apa, bodoh amat. Gitu. Itu dia putus semua rangkaian cabang-cabang itu diputus semua
Sehingga muncullah hanya Allah doang kepinginnya. Jadi dengan kata tanggung jawab ya. Hmm? Jawab. Sama. Itu dengan kata Yes. istiqomah juga. Iyalah. Istiqomah itu masuk ke dalam semua lini sebetulnya. Dalam rasa tanggung jawabnya. Tadi tanggung jawab itu ketika dia merasa bahwa ini adalah tanggung jawab yang tidak bisa ditinggalkan. Sebagai suami, sebagai ayah, sebagai pendidik, sebagai kawan, sebagai guru, sebagai murid. Itu semua keistiqomahan itu ada di situ. Datang waduh, takut ada imamnya. Istiqomah itu Ya, tanggung jawab ya. artinya tanggung jawab itu apakah memang karena malu atau karena memang tanggung jawab, kan itu yang tahu diri sendiri, nggak ada lagi yang lain. Sebagai tanggung jawab itu ya. Yes, Gajian aku dipotong. nah itu gitu ya. Nah itu istiqomah itu gitu. Jadi gampangnya para ulama sering menerjemahkannya, pertama kali datang dengan 1000 kali datang itu masih sama. Rasanya sama. Tapi kalau misalnya kita ngerjain pekerjaan sunnah gitu, Ah. sholat badiah, itu kan kebiasaan. Yes. Walaupun udah nggak ada rasa, tapi dapat pahala. Kalau cerita pahala itu mah langsung otomatis. Hah? Cerita pahala mah otomatis, Pak. Apa yang dikerjakan langsung dapat. Yes. Terus saya juga gitu langsung dapat. Iya. Kayak makan. Ketika masuk perut kenyang udah. Gitu. Otomatis itu. Cuma nanti pahala itu akan hilang atau tidak. Di sini ada ria, ada benci, ada kata kabur, ada sum'ah. Itu yang nanti akhirnya menghapus itu keotomatisan tadi. Dikumpulin mah ada dikumpulin gitu. Tapi karena takabur, karena sum'ah, karena ria, ya habis. Iya. Masuk. Cuman lewat doang tapi ya. Iya. Kita dilihat dikepit lagi mah ada catatannya ya. Ada catatannya mah ada. Cuman hasilnya 0. Kenapa? Karena itu Sampai ke masjid. ada pahalanya lah. Tadi jalan kemarin ya ada pahalanya dihitung itu. Langsung otomatis itu. Tahu-tahu pahalanya habis. Kenapa? Ada ria, ada sombong. Ya. Misalnya saya jalan ke sana lihat silaturahim. Di pertengahan belok lagi lain. Ya itu cara bagaimana agar orang itu tetap sidik itu tadi, kesidikan itu kan sidik itu kan. Jadi pengen ke sana, tahu-tahu di sini ada kawan berhentiin, di sini ada kawan berhentiin, di sini ada janda berhentiin. Kalau sidik mah nggak ada mau berhenti sini berhenti sana, tetap tujuan utamanya di sana sampai. Itu. Yang jelas niat itu selalu di awal. Niat itu sesuatu yang berada di dalam kegiatan dan itu berada di awal. Nah itu nggak sidik namanya, bukan nggak niat, nggak sidik gitu. Kalau kita perlu ini kan semuanya takdir nih, ini sono nggak tahu di rumah ini. Ya itu artinya dia mencoba mengelabui ya atau mencoba menipu kesidikannya itu, padahal emang nggak sidik. Dari awal kan Iya, makanya kalau ceritanya dalam pahala tadi, dalam pahala ceritanya kata Nabi dapat pahala orang yang begitu. Dia kepingin melakukan sholat malam, udah dapat pahala. Pahala apa? Pahala bangun, pahala niat sholat malam. Tahu-tahu nggak bangun. dapat sholat malamnya mah, niatnya dapat pahala niat. Yes, gitu. Tapi kalau ceritanya tadi naik kelas,
ceritanya adalah tadi kesidikan gitu, bangun malam, bangun dia gitu, sebagai bahan evaluasi dia bahwa saya nggak bangun malam itu berarti niat sholat saya nggak sidik, nggak apa tadi, nggak teguh pendirian saya. Kan kalau udah kebiasaan jam 3 bangunnya itu tadi. Nah iya, makanya itu kebiasaan, makanya tadi istiqomah bukan itu namanya. Kalau itu satu kebiasaan bukan istiqomah namanya. Biasanya jam 3 bangun. Iya, itu mah namanya kebiasaan jadinya. Gitu. Jam 4 bangun masih. Iya. Itu kebiasaan namanya. Tapi kalau itu dia rasanya selalu sama dari dia pertama kali melakukan sampai sekarang, itu namanya istiqomah. Gitu. Jadi ketika bangun kemarin dengan bangun sekarang itu masih rasanya sama, itu berarti istiqomah. Rasanya sama nggak Ji? Susah. Beramal. Sering-sering dari itu, atau amalnya hilang. Iya, kita beramal, kita sedekah nih. Sekarang pertama, sedekah pertama dengan sedekah ketiga itu kalau rasanya sama itu istiqomah namanya. Tapi kalau kita sedekah pertama itu tadi dengan sembunyi-sembunyi, dengan cara yang baik. Nah, yang kedua, ketiga udah biasa sedekah, udah itu berarti bukan istiqomah namanya. Apa namanya? Kebiasaan namanya. Ya kata sedikit, sama yang penting istiqomah. Nah itu maksudnya. Jadi biarpun sedikit, yang penting istiqomah. Artinya apa? Ketika pertama kali dengan ke 1000 kali tetap sama, itu istiqomah. Kalau istiqomah itu pekerjaan yang dilakukan terus. Yes. Istiqomah. Ya. Itu karena dia salah menerjemahkan, salah menafsirkan, salah memahami. Saya tahu gitu. Iya. Istiqomah kerjain terus aja. Iya. Nanti juga dapat gitu. Padahal ya mohon maaf, bukan malah dapat. Ya karena dia jadinya jadi burung beo, nggak pernah dapat sesuatu. Bisa begitu ya? Lah bisa lah. Jadi nggak ada ruhani yang masuk ke dalam benaknya, nggak ada. Ya, kebanyakan gitu. Maaf, ini kita evaluasi nih. Ke masjid sebelah misalnya, ke kawan-kawan kita yang rajin ke masjid setiap hari, tapi mulutnya tetap sama orang tetap. Kenapa itu terjadi? Sering ke masjid. Berarti ke masjidnya bukan istiqomah tadi. Ke masjidnya karena kebiasaan, nggak ada ruhani di situ. Gitu. Nah itu. Sebetulnya yang istiqomah tadi yang ketika pertama kali datang dengan terakhir datang itu masih sama rasanya, itu istiqomah baru. Gitu, rasanya itu. Bukan perlakuannya. Ya perlakuan itu kan tergantung perasaan kan. Sebetulnya. Makanan yang udah bisa istiqomah juga terus. Lah iya. Jadi makanya dibilang bagaimana sholat yang kita lakukan itu, sholat subuh yang tadi dengan sholat subuh yang besok itu adalah sesuatu yang berbeda. Bukan sholat subuh yang sama seperti kemarin, bukan. Gitu. Ini adalah sholat subuh yang baru nih. Sehingga mendatangi sholat subuh baru dengan sholat subuh kemarin itu tetap baru sama. Ini baru pertama kali kita melakukannya. Gitu. Yes, itu dia permasalahannya. Kalau makanan kan ya pertama kali kita makan, mantap. Besok lagi makan macam. Udah malu. Bosan juga. Bosan juga. Nah itu berarti nggak istiqomah namanya. Iya kan, walaupun makanan enak. Lah iyalah. Udah biasa. Makanya jangan dijadikan faktor kebiasaan. Sholat begitu, sholat. Kita sholat zuhur, udah sholat lagi, baik. Masih ada rasa. Hah? Masih ada rasa. Rasa apa? Ya, rasa mengerjakan sholat.
Karena dia kan juhur udah waktunya juhur. Lah iya itu makanya ketika dia melakukan itu tidak ada rasa itu, akhirnya jadi faktor kebiasaan. Maka sholatnya tidak ada maknanya. Kalau kita merasakan sholat, aduh berat bangun ngantuk dipaksa itu masih nilainya. Ya itu tadi dalam rangka usaha sebetulnya. Ya. Kalau kebiasaan udah. Begitupun kebiasaan sebetulnya. Ya. Jadi kalau cerita kebiasaan, akhirnya nanti ya sebetulnya berharapnya bisa dikasih hidayah. Berharapnya masih ada peluang lebih baik gitu. Tapi jangan salah itu ketika ceritanya Ibnu Athaillah Sakandari itu. Ya, beliau mengatakan ibadah yang melahirkan kesombongan itu lebih buruk daripada dosa yang melahirkan kerendahan. Iya, dosa yang melahirkan kerendahan itu lebih baik daripada ibadah yang melahirkan kesombongan. Coba itu kan serem. Iya, itu makna istiqomah, makna sidik itu masuk ke situ semua. Gitu. Susah ya menata hati. Ya kalau kata kita susah ya dibilang susah ya kagak, dibilang kagak ya susah. Lagi-lagi ya mohon bimbingannya Allah, udah Allah aja udah. Jadi artinya kita memperlakukan Allah itu harus sama seperti memperlakukan Allah pada saat kita pertama kali berjumpa. Pertama kali merasa kita butuh ke Allah harus selalu begitu, jangan jadi berubah. Gitu. Itu yang harus kita jaga, itu baru istiqomah namanya. Sama bini dari pertama kali berjumpa dengan 1000 kali berjumpa itu masih sama. Nah itu namanya istiqomah itu. Temennya cintanya istiqomah. Gitu. Kalau ya mah lo lagi mah nah, itu kagak kawin sama yang lain. Istiqomah saya mah gitu kan, bukan istiqomah itu. Istiqomah itu melihat istri itu selalu baru, gitu, dan selalu dilakukan, selalu berjumpa, gitu, bukan ya begini lagi, ya sayur asem lagi, enggak, ini sayur asem, masya Allah, selalu begitu itu. Rasa yang kemarin sama yang sekarang Masih tetap sama kayak yang kemarin, gitu. Ini mikirin apa dia? Saya nggak tahu dah. Apa yang dipikirin sama dia? Iya, jauh ya. Gitu ya. Ah, jadi itu makna sidik, makna istiqomah itu maksudnya tuh. Gitu. Jadi dia sidik itu maksudnya dia tidak tergoyahkan tuh. lurus. Gitu. Ya. Dia istiqomah itu dia selalu merasa semua itu adalah sesuatu yang baru dan nggak pernah berubah. Selalu baru tapinya ya. Cuma sesuatu yang terus dikerjakan secara terus menerus. Yes. Jadi maksudnya dikerjakan terus menerus tapi rasanya tetap baru terus. Gitu. Kalau kita melakukan sesuatu kebaikan, perannya ya Allah. Yes. Jadikan istiqomah maksudnya jangan dijadikan itu kebiasaan. Makanya itu nanti ya kita harus menegaskan perbedaan antara istiqomah dengan kebiasaan itu apa. Selama ini banyak yang tahu tuh istiqomah itu kebiasaan. Bukan. Kalau Gitu. Jadi istiqomah itu lebih merasa bahwa sesuatu itu dari pertama kali meskipun sudah 1000 kali dilakukan rasanya sama tuh, itu istiqomah tuh baru. Jadi ketika kita datang ke sini pertama dengan 1000 kali kita datang masih rasanya sama, itu istiqomah baru. Gitu. Ya. Hah? karena tahunya berarti istiqomah itu dikerjain terus. Ya, terusin gitu. Malam bangun lagi, malam bangun lagi. Istiqomah itu
nggak ada hasilnya. Kenapa? Karena nggak ada ruhaninya, nggak ada rasanya, sama seperti robot gitu. Ketika kita ngaji, baca Quran aja, nggak ada rasa bahwa ini adalah kalamullah, ini adalah apa, perkataan Allah, begitu indahnya, begitu hebatnya, begitu cantiknya. Itu rasa itu harus muncul. Bisa bagus ini, anu ini. Yes. Jangan ya udah biasa ngaji udah Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ya Allah. Salah ya. Kok serba salah? Nggak salah lah. Pasti gak keterima dia Ustaz. Benar. Terus zaman kita ngalahin kayak gua kan. Ujung juga. Nah iyalah. Ya, Salah juga kita. ya artinya udah fokus diri sendiri aja, nggak usah fokus ke orang lain. Kerjain terus, mudah-mudahan terdapat istiqomahnya ini. Yes. Jadi harus merasa bahwa itu adalah kalamullah, sesuatu yang suci, sesuatu yang hebat, gitu. Sehingga kita harus fokus, harus indah kata-kata itu, gitu. Nah, itu istiqomah namanya baru, selalu begitu, gitu. Ya, jadi ketika itu kebiasaan, ya nggak ada motivasi dirinya, akhirnya nggak hilang. Udah jadi kebiasaan, jadinya ya biasa jadinya, gitu. Jadi itu harus betul-betul dimaknai sesuatu yang kita butuhkan tadi. Wudu pun sama, wudu begitu. Sholat, wudu semua. Ketika kita mengangkat tangan, takbiratul ihram, Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar yang kemarin, bukan Allahu Akbar yang dulu, bukan. Tapi ini Allahu Akbar yang baru dan rasanya sama seperti baru yang kemarin. Selalu menikmati hal yang sama, tapi rasanya itu. Abu Bakar udah merasakan itu. Oh iyalah, itu pasti itu. Udah pasti itu pasti. Gitu. Ada ujiannya dari luar juga. Ada ibadah benar, istiqomah. Ada yang lihat lagi idaman begitu, langsung udah ujung dah. Ya itu. Pria idaman kayak gitu. Lah ya kan nggak sidik kan, ya biarin aja orang mau ngomong apa, bodo amat. Ada orang nggak ada orang tetap gitu. Ya. Karena ada dia dengan tiada ada dia dan nggak ada dia, saya tetap seperti ini kan itu. Gitu ya. Nah itu sidik dan istiqomah itu maknanya sampai ke situ sebetulnya. Jadi bukan hanya sekedar diulang terus meskipun sedikit, ya itu kan ngajarin bocah itu mah. Gitu. Jadi kita ngajarin bocah biar istiqomah ya tong, continue ya tong, terus menerus ya tong. Iya itu nggak apa-apa itu untuk ngajarin anak-anak. Tapi makna itu ketika kita sudah seharusnya mulai sadar sebetulnya bukan istiqomah itu melahirkan kebiasaan, bukan. Tapi lebih kepada tadi bagaimana mengatur hati itu akan terus seperti awal sampai akhir tetap kayak gitu tuh, nggak berubah. Yes. Ya sekarang kalau tetap aja kayak gitu ngapain Pak? Kebiasaan jadi kebiasaan buat apa? Nggak ada maknanya. Gitu. Apa maknanya? Kebiasaan. Gitu. Ya saya udah biasa begini lah, jangan udah biasa begini. Gitu. Ini saya pertama kali ini. Saya udah biasa, pasti bangun jam segini saya. Ya iya pas bisa. Gitu. Nah, makanya jadi kebiasaan itu bukan suatu kebaikan, bukan ibadah kebiasaan itu. Gitu. Robot gak bisa. Lah robot gak bisa. Iya. Tarhim tuh mengaji unang subuh. Lah biasa itu malah orang pakai
pakai MP3, MP3, pakai apa namanya, kaset. Bisa dia. Tapi kita nih yang istiqomah itu maksudnya jam segitu rasanya sama tetap kayak gitu. Nah, itu yang bagaimana itu istiqomah baru tuh. Gitu. Ya, jadi arti istiqomah itu bukan hanya sekedar ya kebiasaan, tapi rasanya itu tetap sama tuh. Pertama kali kita lihat wah sama dekat ini juga Masih tetap kayak gitu tuh. Itu istiqomah baru. Iya. karena bisa sampai ke sini. Yes. Entar udah kedua, udah ketiga mah udah biasa ge. Hai, udah begitu. Makin songong jadi. Hah? Lah iyalah. Orang berangkat haji kan beda itu kalau yang siap berangkat. Nah iyalah. Sama yang udah nungguin. Makanya saya bilang jangan disamain orang yang istiqomah dengan orang yang bukan istiqomah. Kalau orang yang istiqomah meskipun dia setiap tahun melakukan itu, tetap dia akan punya rasa yang sama seperti pertama kali dia datang. Ada yang nunggu 15 tahun Bang Ustaz. Ya bisa jadi orang yang tadi punya istiqomah itu lebih daripada orang yang nunggu 15 tahun, Pak. Ini doang gitu. Iya. Betul, Pak. Jadi orang yang merasa bahwa istiqomah itu tadi masih terus, meskipun setiap kali berjumpa itu selalu merasa seperti pertama kali berjumpa, itu nggak hilang rasa itu. Gitu. Iyalah. Ya, makanya kita ini yang sudah menikah lebih dari 15 tahun itu harus dimunculin itu. Kayak berdemenan dulu. Iya. Iya baik. Itu yang akhirnya kita sama bini jadi suka berantem, sama bini jadi suka apa baik, itu karena memang tadi istiqomahnya istiqomah bimakna istiqomah kebiasaan. Karena kalau dulu banyak kalahnya Ustaz. Lah iya itu. Ketemu ya ngambek. Nah itu kan. Lah iya makanya dia pun sama harus memunculkan hal yang sama juga sama kita. Karena itu makanya perlakuan orang itu akan lahir sesuai dengan perlakuan kita. Jadi jangan menunggu orang lain melakukan apa sama kita. Iya. Kita yang melakukan duluan, nanti dia akan ngikutin. Itu yang dimaksud dengan bagaimana Rasulullah itu memberikan contoh. Rasulullah itu menebarkan kebaikan kepada para sahabatnya. Karena dimulai dari Rasulullah dulu. Maka bahasa kawan saya itu ilmu yang bagus adalah ilmu yang second. Bukan ilmu yang baru. Artinya ilmu yang second itu ilmu yang sudah dia gunakan baru dia kasih ke orang. Bukan ilmu yang baru. Ilmu yang baru adalah ilmu yang dia baru gunakan. Nah, sama orang-orang gunakan bareng. Ilmu baru. Sehingga akhirnya efeknya ya biasa aja. Tapi kalau dia sudah punya ilmunya, dia sudah amalkan, baru itu akan menular kepada kawan-kawannya, menular kepada para muridnya. Makanya Rasulullah itu menularkan kebaikan. Kenapa? Karena Rasulullah itu baik. Gitu. Jadi nggak ada alasan. Ya itu mau diajarinnya susah. Enggak. Lagi-lagi kalau Allah kasih hidayah pasti dapat, nggak mungkin enggak. Lagi hidayah. Yes. Lagi-lagi ujungnya adalah Allah semua. Ketika kita mudah mendapatkan jalannya pun jangan wes saya itu tadi kan akhirnya tuh ujubnya keluar, takaburnya keluar. Wes. Gitu. Wes istiqomah tempatnya baru lagi.
Oke, tubalahum ma lahum indi minal jazai idza wafadu ilayya min kuburihim illa an-nur yas'a amamahum. Ya. Maka ya apa tadi laki itu? Hah? Apa? Beruntung, ya. Beruntunglah bagi mereka, ya. Tidak ada bagi mereka di sisiku balasan ketika mereka dibangkitkan, ya, ketika mereka diberikan utusan, ya, dibangkitkan dari kubur mereka kecuali cahaya yang ada di hadapan mereka. Jadi orang yang kemarin itu sudah ditanggalkan dunia dari hatinya oleh Allah, ya, yang digantikan di dalam hatinya adalah ridho, yang digantikan oleh Allah di dalam hatinya adalah istiqomah dan sidik, ya, maka kata Allah ketika nanti dibangkitkan dari kubur tidak ada balasan kecuali cahaya yang akan membimbing mereka di hadapan mereka. Ya. Wal malaikatu hafuna bihim, ya, dan malaikat itu, ya, mengiringi mereka, ya, mendampingi mereka hatta uballighuhum ma yarjuna min rahmati, sampai saya menyampaikan mereka apa yang mereka inginkan dari rahmatku. Itu. Jadi artinya bagaimana kemarin pemahaman dunia itu oleh Allah dicabut dari hatinya. Kenapa dunia itu enggak kekal, dunia itu selalu binasa, enggak pernah ada yang bagus. Itu sudah keluar dari hatinya, yang ada di dalam hati digantikan oleh Allah dengan apa? Dengan ridho, sidik, istiqomah, gitu. Ya, enggak terganggu dengan yang lain, gitu. Hanya dengan Allah saja. Maka nanti ketika dibangkitkan dari kubur, ya, oleh Allah nggak dikasih apa-apa, nggak ada balasannya kecuali balasannya adalah cahaya yang ada di depannya dijadikan sebagai apa? Sebagai panduannya, ya. Jadi ketika jalan ada cahayanya kan terang, nggak mungkin tersesat. Udah gitu ditemenin sama malaikat. Aman. Gitu. Ya kalau mau begitu, nah caranya tadi tanamkan dalam diri kita apa? Ridho, sidik, nah istiqomah. Jadi dunia itu nggak bakal masuk tuh, kebuang tuh dunia tuh. Hah? Iya. Yes. Gampang. Akan hafal itu kan? Ridho, sidik, istiqomah. Hafal kan udah gampang kan? Enggak lah. Orang gampang ridho, sidik, istiqomah. Hafal udah. Itu. Ya. Hah? Kalau lupa buka YouTube. Jualan lagi. Iya. Oke, ya jadi semua itu ya akan apa? Ya, akan Allah berikan tuh ya bagi mereka yang abror. Ya. Jadi orang yang abror itu akan dicabut dunia dari hatinya tuh. Sut. Karena udah dicabut, isi apa? Ridho, sidik, istiqomah, sabar, qanaah, zuhud, semua itu masuk. Terus begitu istiqomah. Iya benar terus, tapi terusnya terus dalam rasa ke Allahnya tuh. Itu tapi bukan Istiqomah 2000 G lah. Iya, tuh kan 2000 G gitu. Iya rasanya sama gitu. 2000 pertama dengan 2000 kesekian kalinya itu masih tetap Kalau rasanya makin detik enggak istiqomah udah. Hilang udah istiqomah. ditambah lagi harus sama yang gimana ya? Nggak sama kayak yang mana? Sama 20.000 biar rasanya sama. Iya kan? Iya ya terserah itu orang setiap orang punya. 2000 duitnya masih belum punya, karena udah punya duit biar rasa kemarin tuh. Iya. Iya terserah itu ya. Yang penting artinya istiqomah itu masih merasakan hal yang baru tuh seperti pada saat dia pertama kali datang. Itu.
Dia ngaji pertama kali datang dengan dia ke 1000 kali datang masih sama rasanya, nah itu baru istiqomah. Itu kata Syekh Jabir begitu. Gitu. Ya. Nah, jadi artinya ini ya, dunia itu betul-betul akan hilang dari benaknya kalau sudah masuk sifat-sifat itu tadi. Gitu. Nah, makanya ini gelas itu nggak akan mungkin terisi sesuatu yang baru jika dia sudah penuh. Ya. Hah? Maka caranya kalau dia mau terisi yang baru jangan ditumpahin terus, nggak bisa, kudu dibuang dulu. Kosongin. Kalau udah kosong baru diisi sama yang baru tadi. Paham tak? Gitu. Nah, disitulah nanti metode orang sufi dibilang ada pertama fase utama takholli, kata mereka. Apa takholli? Takholli itu membuang sifat-sifat buruk di dalam hati itu. Dengan apa? Dengan zikir, dengan puasa, dengan itu maksudnya. Zikir itu takholli, maksudnya membuang sifat-sifat buruk itu. Zikir ada itu berapa? 300. Ya bukan bukan takholli. Kenapa? Karena tadi nggak masuk istiqomah tadi. Tujuannya udah bukan Allah tujuannya. Tujuannya menghitung. Tujuannya angka. Karena tadi di awal nggak apa? Nggak sidqut tawajjuh. Ya. Enggak kepingin Allah. Hah? Jadi kepingin Allahnya kayak si Mas Pur tadi, saya pengen ke sono, tahu-tahu mampir kemari. Ya udahlah, nggak usah ke sono lah. Enggak sih, udah dapet pahalanya mah dapet. Dapat otomatis. Niat ya. Iyalah otomatis. Bukan bakal sampai malah dia doang. Itu gambaran nggak sidik begitu. Kalau sidqut tawajjuh enggak. Saya yang ingin saya dapatkan apa sebetulnya? Allah apa yang lain? Gitu. Kalau yang saya inginkan Allah, saya nggak akan bergeming dengan apapun. Itu sidqut tawajjuh, orientasinya jelas, Allah doang. Gitu. Ketika ini datang, itu datang, bodo amat. Tujuan saya itu. Makanya dibilang tadi, pertama kali yang dibutuhkan bagi seorang salik adalah bagi seorang murid apa? Sidqut tawajjuh. Gitu. Nah, maka takholli tadi zikir, puasa, termasuk diantaranya nanti qat'ul ma'lufat, membuang kebiasaan-kebiasaan itu. Gitu. Jangan jadikan itu sesuatu yang biasa. Gitu. Jadi sesuatu itu selalu luar biasa. Sesuatu itu selalu baru. Gitu. Jadi bagian ngelihat bini udah keriput-keriput dikit kayak enggak, masih baru masih. Sama. Iya, masih baru. Sama lah. Iya. Masih sama. Si baru gitu. Bagian ada kelambu ke baru terus. Kaji pun belum tahu kelambu ya. Paling kalau punya beli banyak ya perawan. Oke. Baik ya, nakifuna walhamdulillah wallahu alam bisawab. Allahumma arhamna bil Qur'an.